teman-teman, balik lagi di Dialog bersama saya Dea Rizkita. Kalau kemarin-kemarin mungkin teman-teman sudah menyaksikan berbagai video dengan tema beragam. Hari ini saya akan mengangkat tema mengenai maraknya hoax di lingkungan kita. Karena sekarang media sudah menjadi tempat dan memfasilitasi kita untuk mendapatkan banyak berita dan informasi secara mudah. Nah, sekarang saya akan ngobrol bersama Bapak Ade Erlangga selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Erlangga. Selamat pagi. Luar biasa Pak Erlangga. Hoax ini kan sekarang bukan hanya menimpa perseorangan, tapi juga bisa menimpa instansi. Seperti itu. Saya mau tanya dulu nih, menurut Pak Erlangga, hoax itu tuh apa ya Pak? Hoax itu kan adalah berita tidak benar, ya, atau berita yang menyesatkan, ya, atau yang merugikan. Ya, kalau berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, hoax itu kan adalah satu berita yang didefinisikan sebagai berita yang tidak benar atau berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan di dalam transaksi elektronik, gitu ya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya adalah satu berita yang dikemas, ya, bisa dikemas secara sengaja atau juga tidak sengaja, tapi kemudian orang berusaha untuk menyampaikan kepada pihak lain. Mestinya kan itu tidak boleh terjadi, apalagi dalam dunia pendidikan kan. Dunia pendidikan itu kalau dunia yang sakral, dunia yang bagaimana membentuk karakter, ya, karakter anak-anak didik, karakter semua pihak lah. Di situ ada guru, ada anak didik, ada sekolah, ada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu mestinya pendidikan itu harus dikemas dengan sebuah berita atau informasi yang betul-betul valid, akurat, dan bisa membangkitkan, memberikan semangat terhadap guru dan anak didik. Karena yang dibangun adalah karakter. Jadi karakter itu tidak boleh dikemas dengan sesuatu yang seakan-akan itu benar tapi itu tidak benar, ya, abu-abu gitu, abu-abu atau apalagi kemudian berita itu berita-berita yang memang bisa menyebabkan karakter anak didik kita ya jadi rusak kan, gitu. Kalau menurut Pak Erlangga sendiri, sekarang literasi digital itu berpengaruh nggak sih Pak dengan penyebaran hoax? Oh, literasi digital itu kan ke arah yang positif, ya. Jadi itu sangat penting di dalam pengembangan metode pendidikan ke depan. Dan memang literasi digital tentu harus divalidasi terlebih dahulu apa konten yang mau disampaikan sebelumnya. Tentu ini kan di luar dari hal yang sifatnya hoax, ya. Kalau hoax itu adalah ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk merusak nama baik institusi, nama baik personal, misalnya kalau institusi personalnya situ ada menteri, ya, ada para pejabat dan lain sebagainya. Atau dalam konteks pendidikan bahwa akan merusak bagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri. Untuk kepentingan apa? Bisa kepentingan politik, bisa kepentingan kelompok, ya, atau kepentingan tertentu lain. Baik. Kira-kira Pak, kalau untuk menangani hoax yang terbaik, caranya ini seperti apa ya Pak? Yang pertama, ya, kita harus check and recheck. Itu harus ditanamkan sebelumnya kepada semua kalangan bahwa kalau kita mendapatkan satu berita, maka harus lihat dulu berita itu dari siapa, beritanya bunyinya seperti apa, atau kontennya seperti apa, lalu konteksnya juga seperti apa, siapa yang menyampaikan, kan sumbernya tuh harus jelas. Harus siapa yang menyampaikan atau sumbernya harus jelas. Jadi itu divalidasi, ya, harus dicek dulu sebelumnya. Lalu kalau memang itu sudah, katakan itu benar, itu pun harus disampaikan juga apakah kalau memang pernyataan ini benar, ini apa maksudnya, ya kan, gitu ya. Apalagi kemudian kalau tidak benar, ya ada maksud tertentu kan, gitu apalagi itu maksudnya. Betul. Berarti di situ ada pertama adalah merecek kembali itu sumbernya dari mana. Setelah pun memang benar, maksudnya apa? Karena bisa ada dual persepsi juga ya Pak, ya. Baik. Kalau dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sendiri, pernah nggak sih Pak menjadi korban hoax gitu Pak? Oh, sering, ya. Bisa sering. Kasih contoh nggak Pak? Contoh misalnya ada hasil pertemuan antara menteri sama kelompok-kelompok stakeholder, lalu kemudian pertemuan itu kan mestinya
confidential tapi kemudian itu diinformasikan, itu juga masuk dalam berita hoax kan gitu, betul. yang sebenarnya itu kan tidak boleh diekspos. Atau ada terjadi penyimpangan. Apa Ya, itu penyimpangan berita ya, yang sebenarnya adalah bukan maksud tertentu tetapi adalah untuk maksud yang lain. Tapi kan ini demi apa? Demi bahwa orang menyampaikan itu untuk popularitas individual pribadi. Popularitas individual. Lalu kemudian supaya juga nama institusinya juga dikenal. Iya, Ya, bisa. itu juga bisa menyebabkan banyaknya kemudian berita-berita hoax itu diproduksi oleh personal, diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu kan gitu ya. Oke. Lalu selama ini cara kementerian untuk menanggapinya seperti apa Pak? Kan karena banyak sekali pasti isu yang datang. Lalu apakah semuanya ditanggapi atau dipilah-dipilih atau ada juga mungkin instansi yang melapor ke ranah hukum atau bagaimana dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa? Yang pertama memang secara institusional itu harus buat keterangan pers ya, bahwa itu memang tidak benar ya. Lalu kemudian yang kedua harus menyatakan konfirmasi kepada pihak terkait yang menyebarkan berita tersebut. Kalau itu merugikan sama sekali terhadap institusi, itu bisa diproses secara ke ranah hukum. Tapi juga memang ada berita hoax yang memang ya tidak terlalu signifikan lah. Itu memang ada orang yang cari popularitas saja, lalu kemudian beritanya juga tidak terlalu signifikan, ya kita biarkan juga nggak ada. Karena hoax itu pasti akan terjadi ya kapan saja, di mana saja, karena masyarakat kita tuh beragam. Ya, kepentingan juga beragam, intelektualitasnya juga beragam, banyak kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa jamin bahwa itu tidak ada hoax di antara kita kan gitu ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa tidak ada hoax di antara kita. Oke. Dari Pak Erlangga sendiri ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman mungkin terkait dengan bagaimana cara menanggapi hoax? Karena hoax itu kita nggak bisa menghindari kan, tapi bagaimana kita menanggapinya? Ada pesan-pesan nggak Pak? Kita memang harus cerdas di dalam melihat informasi. Ya, yang pertama informasi itu harus dicek kebenarannya, apakah memang benar. Lalu kemudian yang kedua, bahwa siapa yang menjadi sumber berita itu betul-betul harus kita lihat. Ya, orang itu sumber berita itu memang terpercaya atau tidak. Ya, siapa jabatannya, ya konteksnya apa. Lalu kemudian situasinya juga seperti apa. Ya, yang disampaikan juga mungkin ada orang tertentu yang menyampaikan berita hoax, tetapi sebenarnya ini adalah untuk kepentingan tertentu. Nah, ini juga kita bisa sampaikan juga kepada pihak yang berwajib. Ya, kalau memang itu dianggap merugikan ya secara psikologis, secara sosial ataupun secara fisik. Betul. Baik, kalau kurang lebih boleh dirangkum oleh saya. Yang pertama tadi Bapak bilang check and recheck, dan yang kedua yang kalau boleh dikaitkan dengan pendidikan karakter nih ya, dan ilmu psikologi teman-teman, mungkin kita seperti yang Pak Erlangga bilang, kita tidak bisa menghindari yang namanya hoax. Hoax tidak bisa kita menganggap itu nggak ada, karena pasti ada di antara kita, nggak bisa kita pungkiri. Tapi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengontrol diri atau memiliki kemampuan self control yang baik, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang sesuai, mana yang benar, mana yang tidak, menggunakan filter kita pribadi. Jadi selama itu berita ternyata sumbernya sudah jelas, lalu juga ternyata benar, itu pun jangan ditelan mentah-mentah, tapi dipersepsikan kembali begitu ya Pak. Kita yang satu kata, bagaimana menghindari hoax. Apa itu Pak? Self censorship. Oke. Ya. Apa tuh Pak? Jelasin Pak. Ya, self censorship itu kita harus bisa mensensor diri kita sendiri. Kira-kira mana sih yang kita, ibaratnya kalau sensor itu kan mana yang sensitif, mana yang enggak gitu ya Pak. Ketika memang itu bukan ada di ranah kita pun, ya udah nggak usah ikut-ikutan, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ade Erlangga kesempatan ngobrol singkatnya. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan insight baru terkait dengan hoax yang ada di lingkungan. Terima kasih banyak Pak Erlangga. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.